akan melanjutkan pembahasan bagian kedua atau video kedua, yaitu tentang soal-soal penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas materi mata pelajaran PPKN kelas 11 ya. Baik, langsung saja, ini soal nomor 16. Silakan bagi yang belum menonton video sebelumnya, sudah kami bahas, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Dan kali ini kita akan lanjutkan langsung pada soal nomor 16. Sistem pertahanan keamanan rakyat juga didasari atas tanggung jawab akan hak dan kewajiban warga negara. Rasa yakin pada kekuatan sendiri serta kepercayaan pada kemenangan yang pantang menyerah, baik pada penyerahan diri dan wilayah. Perlawanan rakyat semesta adalah bentuk kesadaran sikap, tekad, dan pandangan seluruh rakyat Indonesia dalam menangkal, mencegah, menumpas maupun menggagalkan seluruh ancaman yang ada yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta artinya adalah pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Masalah keamanan yang saat ini menjadi ancaman di berbagai negara adalah titik-titik: A. Terorisme, B. Kurangnya aparat keamanan, C. Kurangnya senjata yang modern, D. Perbedaan gender, E. Pelanggaran hak asasi manusia. Ingat, ini yang ditanyakan adalah masalah apa? Masalah keamanan yang saat ini menjadi ancaman di berbagai negara. Jawaban yang paling tepat adalah ya ancaman, yaitu terorisme. Jawabannya adalah yang A. Nah, aksi terorisme ini merupakan aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, oleh sekelompok orang dengan persenjataan yang canggih yang membahayakan keselamatan masyarakat luas. Saat ini aksi terorisme ini menjadi permasalahan keamanan di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Oke, soal berikutnya nomor 17. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, terdapat di pasal 18 Undang-Undang 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan berbagai atau sebagai urusan pemerintah pusat. Berikut yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah titik-titik: A. TNI dan Polri, B. Para politisi, C. Pendiri negara, D. Tokoh masyarakat, E. Seluruh rakyat Indonesia. Ini yang ditanyakan adalah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga apa? Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Nah, membela bangsa dan negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama ya, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai apa? Rakyat sebagai kekuatan pendukung. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, makanya untuk yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah seluruh rakyat Indonesia, baik TNI dan Polri maupun sebagai kekuatan utama maupun rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, lanjutkan pada soal berikutnya nomor 18. Integrasi nasional merupakan bentuk penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di masyarakat. Penduduk Indonesia berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Dalam hal ini, integrasi nasional diperlukan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Berikut yang termasuk ancaman terhadap integrasi nasional yang berasal dari luar yang dapat membahayakan keutuhan bangsa adalah titik-titik: A. Pertandingan olahraga antar bangsa, B. Masuknya turis mancanegara, C. Adu domba oleh pihak asing, D. Bersaing dalam berprestasi, E. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat bahwasannya
ancaman terhadap integrasi nasional yang berasal dari luar negeri yang tentunya dapat membahayakan keutuhan bangsa itu adalah adu domba pihak asing. Jawabannya adalah yang C. Nah, ada beberapa contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi itu ya yang berasal dari luar negeri. Di antaranya yaitu maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri ya, paham baru. Oke, terus juga yang selanjutnya yaitu adanya campur tangan politik ya, campur tangan politik. Oke, yang ketiga yaitu maraknya media propaganda asing. Media propaganda asing. Terus yang keempat yaitu adu domba ya, adu domba. Dan yang selanjutnya itu pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak asing yang dapat merugikan negara kita, yaitu pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dapat membahayakan negara kita. Oke, soal berikutnya nomor 19. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diutus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintah dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Apabila keutuhan bangsa dan negara terjaga dengan baik, maka kita sebagai bangsa Indonesia akan mampu menghadapi titik-titik A. Masa depan. B. Ancaman dan gangguan. C. Musuh pribadi. D. Negara tetangga. E. Bangsa yang pernah menjajah. Oke, yang ditanyakan di soal ini adalah apabila keutuhan bangsa dan negara terjaga ya dengan baik, maka kita sebagai bangsa Indonesia akan mampu menghadapi. Jawabannya adalah ancaman dan juga gangguan. Nah, keutuhan negara yang bulat dan utuh merupakan kekuatan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan yang datang, baik dari dalam negeri ya, dari dalam maupun dari luar negeri. Oke, soal berikutnya nomor 20. Disintegrasi bangsa merupakan permasalahan bangsa yang harus segera diselesaikan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk strategi untuk mengatasi disintegrasi bangsa. Berikut yang bukan termasuk strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa adalah titik-titik. A. Meningkatkan ketahanan nasional. B. Menanamkan nilai-nilai Pancasila. C. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. D. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya lain. E. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Jawaban yang paling tepat adalah, nah ini yang ditanyakan adalah berikut yang bukan termasuk strategi. Ya, strategi yang digunakan dalam menanggulangan disintegrasi bangsa adalah, ya jawaban yang tepat adalah dengan menggunakan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya lain. Ya, itu yang D merupakan bukan termasuk strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi. Sedangkan yang termasuk ke dalam penanggulangan disintegrasi bangsa itu adalah meningkatkan ketahanan nasional, menanamkan nilai-nilai Pancasila, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. Primordialisme itu adalah mengunggulkan budaya daerah sendiri ya dan meremehkan budaya lain. Terus juga menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan juga tidak kenal kompromi. Oke, soal berikutnya nomor 21. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, sementara kesatuan berarti perihal satu. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial, budaya, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Selain itu, persatuan dan kesatuan juga dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan dalam konteks bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai persatuan yang utuh antara wilayah dan masyarakat Indonesia dalam satu ikatan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan ideal
persatuan, landasan ideal persatuan dalam dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Pancasila sila ketiga. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. C. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang C. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kira-kira landasan ideal persatuan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah ya Pancasila sila ketiga ya. Adapun landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah landasan ideal Pancasila ya sila ketiga. Lalu ada yang disebut dengan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada di pembukaan alinea keempat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang termasuk ke dalam landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah Pancasila sila ketiga. Oke, soal berikutnya nomor 22. Berikut yang merupakan makna sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. A. Menghargai hasil karya orang lain. B. Mengakui agama dan kepercayaan. C. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. D. Saling mencintai sesama manusia. E. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, yang merupakan makna dari sila ketiga itu adalah menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Oke, soal berikutnya nomor 23. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah ya Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional merupakan makna titik-titik. A. Geopolitik Indonesia. B. Wawasan Nusantara. C. Kawasan Nusantara. D. Wawasan bangsa. E. Wawasan nasional. Jawaban yang paling tepat adalah wawasan Nusantara. Jawabannya adalah yang B. Jadi wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Oke, soal berikutnya nomor 24. Selain faktor yang berkenaan dengan perairan, letak kepulauan Nusantara di wilayah ekuator yang menyebabkan adanya dua musim dan zona hujan dan zona hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi juga berpengaruh terhadap sebutan negeri bahari. Daerah Wallensi menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang paling menyita perhatian, salah satunya dengan ditemukannya berbagai tanaman endemik di wilayah ini seperti cengkeh dan pala. Namun keanekaragaman hayati Indonesia tak hanya berasal dari tanaman endemik seperti pala dan cengkeh. Banyak juga bibit-bibit tanaman dari wilayah lain yang tumbuh subur di Indonesia. Misalnya, lada berasal dari India, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Artinya titik-titik. A. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara. B. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu milik bersama bangsa. C. Ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. D. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. E. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa. Oke, jawaban yang paling tepat adalah jadi perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ini artinya apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang yaitu merupakan kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa ya. Oke, soal berikutnya nomor 25. Oke, pemahaman terhadap nilai-nilai wawasan Nusantara sangat penting dalam memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sangat diperlukan karena negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. Berikut ini yang tidak menggambarkan pentingnya wawasan Nusantara bagi pembinaan kebanggaan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Wawasan Nusantara menjadi penyebab tingginya rasa kedaerahan. B. Wawasan Nusantara dapat menghindari berkembangnya
kerawanan dan konflik sosial akibat kemajemukan masyarakat Indonesia. C. Wawasan Nusantara dapat mempersatukan sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. D. Wawasan Nusantara memberi arah terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. E. Wawasan Nusantara berfungsi membina keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Oke, jawaban yang paling tepat adalah bahwasannya yang tidak menggambarkan pentingnya wawasan Nusantara bagi pembinaan ya. Pentingnya wawasan Nusantara bagi pembinaan kebangsaan, berbangsa, dan bernegara adalah yaitu jawabannya adalah yang wawasan Nusantara menjadi penyebab tingginya rasa kedaerahannya. Hakikat dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara bukan menjadi penyebab tingginya rasa kedaerahan, namun menjadi apa? Menjadi semangat ya, menjadi semangat apa? Semangat pemersatu dalam wadah NKRI ya, dalam wadah NKRI. Oke, soal berikutnya nomor 26. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air. Semangat cinta tanah air membuat seseorang rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela bangsa dan negara. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Contoh sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Membela kebenaran sesuai dengan tugasnya. B. Harus mengenang jasa-jasa para pahlawan. C. Gemar melakukan kegiatan untuk diri sendiri. D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. E. Memberikan harta benda pada kerabat. Oke, ini merupakan contoh sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, patriotisme itu merupakan suatu paham atau ajaran tentang semangat cinta tanah air. Nah, orang yang memiliki sikap patriotisme akan berkorban jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan juga negaranya. Soal berikutnya nomor 27. Ancaman terhadap integrasi nasional telah merambah di berbagai bidang kehidupan. Munculnya berbagai paham radikal atau gerakan ekstrim sangat meresahkan masyarakat. Contoh bahaya dan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya gerakan ekstremisme adalah titik-titik. A. Terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan. B. Adanya tuntutan ekonomi yang diperluas. C. Peledakan bom di tempat ibadah. D. Munculnya demonstrasi di beberapa daerah. E. Maraknya peredaran minuman keras dan obat terlarang. Oke, ini yang ditanyakan adalah contoh bahaya kerugian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya gerakan ekstrim ini adalah apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah munculnya demonstrasi di beberapa daerah ekstrim ya. Nah, ekstrim ini merupakan sikap yang cenderung memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak ya. Nah, dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan, misalnya dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Sikap ekstrim ini harus dihindari karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, soal berikutnya nomor 28. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Untuk diselenggarakan negara kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang berdiri dengan sendirinya tetapi melalui titik-titik. A. Pemberian pemerintah Jepang. B. Pengorbanan jiwa, raga, dan harta rakyat. C. Hasil perjuangan sekelompok orang saja. D. Perjuangan para pahlawan semata. E. Perjuangan yang singkat. Jawaban yang tepat adalah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah negara yang berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui pengorbanan jiwa, raga, dan juga harta rakyat. Nah, kemerdekaan yang diraih negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan perjuangan yang sangat panjang. Kemerdekaan tersebut memerlukan pengorbanan jiwa, raga, dan juga harta dari seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus rahmat Tuhan yang Maha Esa.
Oke, soal berikutnya nomor 29. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kandungan arti persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Semangat persatuan dan juga kesatuan melahirkan pendirian untuk menghormati titik-titik. A. Perbedaan. B. Orang yang berkedudukan tinggi. C. Aparat pemerintah. D. Kepala suku. E. Penguasa. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya kandungan arti persatuan ini adalah bersatunya macam-macam corak beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh serasi, ya, semangat persatuan. Nah, semangat persatuan dan kesatuan ini melahirkan pendirian untuk menghormati menghormati perbedaan, ya. Nah, semangat atau jiwa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara akan melahirkan sikap-sikap saling menghormati dan juga menghargai tentunya menghargai perbedaan yang ada dengan menanamkan sikap toleransi, ya, toleransi. Oke, soal terakhir yaitu soal nomor 30. Pengertian ikhlas adalah suatu sikap yang terlihat mudah diucapkan, namun banyak orang yang kesulitan menerapkannya dalam kehidupan. Hal ini berkaitan dengan setiap manusia yang memiliki penyakit hati yang menyulitkan untuk bersikap ikhlas. Namun bagi orang yang bertakwa, ikhlas tidak akan sulit diterapkan. Berikut yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam semangat angkatan 1945 sebagai perwujudan keikhlasan adalah titik-titik. A. Kepahlawanan. B. Tahan derita dan tahan uji. B. Persatuan dan kesatuan. C. Persatuan dan kesatuan. D. Suka memutarbalikan fakta. D. Percaya pada diri sendiri. Oke, jawaban yang paling tepat adalah suka memutarbalikan fakta. Oke, kenapa suka memutarbalikan fakta? Karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk nilai-nilai yang mendukung semangat angkatan 45 khususnya tentang perwujudan dari ikhlas itu adalah suka memutarbalikan fakta. Jawabannya adalah yang D. Nah, nilai yang terkandung dalam semangat angkatan 45 itu sebagai perwujudan ikhlas dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap diantaranya yaitu menentang dominasi asing dalam segala bentuknya, ya. Dominasi asing, dominasi pihak asing. Oke, yang kedua yaitu pengorbanan seperti pengorbanan harta benda dan jiwa. Pengorbanan. Oke, yang ketiga yaitu tahan derita dan tahan uji. Oke, yang selanjutnya adalah kepahlawanan, terus juga persatuan dan kesatuan, dan juga percaya pada diri sendiri. Berarti kalau yang bukan termasuk nilai yang terkandung dalam semangat 45 khususnya terkait dengan ikhlas ini adalah suka memutarbalikan fakta. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk penjelasan soalnya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan atau latihan-latihan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.